saya Nada dan Putri dari kelas M91 dengan NIM 200407500002. Kali ini saya akan menjelaskan learning journal yang telah saya buat dengan materi yang telah diberikan oleh praktisi pada pertemuan pertama. Yang pertama yaitu public speaking. Public speaking merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan di depan orang banyak. Adapun bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan dalam public speaking, yang pertama ada sender, yang kedua message, yang ketiga receiver, yang keempat impact, dan yang kelima influence. Dalam public speaking, bagian-bagian ini sangat penting dikuasai agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens serta memberikan dampak dan pengaruh yang positif kepada audiens. Yang kedua ada communication skill atau skill berkomunikasi. Kita ketahui bahwa setiap orang bisa berbicara, namun tidak semua orang bisa berkomunikasi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa berbicara dengan berkomunikasi itu sangat berbeda. Berbicara yaitu hanya mengeluarkan kata-kata tanpa membutuhkan feedback atau respon dari orang lain. Sedangkan berkomunikasi yaitu mengeluarkan pesan atau materi yang membutuhkan feedback atau respon dari orang atau pendengar. Dalam penyampaian pesan ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni opening, yang kedua isi, dan yang ketiga yakni closing atau penutup. Opening atau pembuka merupakan hal yang penting dalam pemberian pesan. Dan yang kedua isi. Isi merupakan hal yang wajib dalam pemberian pesan. Harus ada dalam materi dan juga pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga ada closing atau penutup. Selanjutnya yaitu ada 3R. Jadi dalam public speaking itu dikenal ada dengan 3R, yakni riset, rehearsal, dan juga relax. Riset yaitu mengenali atau meriset audiens, tempat, maupun mencari maskot. Jadi dalam riset ini kita harus mengenali audiens kita, karena kita ketahui ada beberapa tipe audiens. Yang salah satunya yaitu hotshot audience. Selanjutnya yaitu kita harus memilih maskot dalam pemberian materi kita. Yang kedua ada rehearsal. Rehearsal yaitu persiapan kita sebelum memberikan materi. Jadi persiapan kita itu dapat berupa berbicara di depan kaca, merekam diri sendiri, atau melakukan uji coba dengan kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga yaitu relax. Selain 3R, ada juga 3V, yaitu visual, verbal, dan juga vokal. Di dalam visual yang perlu diperhatikan yaitu postur tubuh kita, bagaimana cara kita berdiri dan juga duduk. Yang kedua yaitu gestur atau gerakan tangan. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak gerakan tangan. Yang ketiga ekspresi wajah atau mimik wajah. Jadi kita harus senyum dan bersemangat dalam memberikan materi. Yang keempat kontak mata, dan yang kelima yakni pakaian. Jadi pada saat kita memberikan memberikan materi, usahakan pakaian kita itu rapi dan juga formal. Yang kedua ada verbal. Nah, verbal itu yaitu bagaimana bahasa kita, bahasa yang lugas, serta bahasa yang baik. Yang ketiga yaitu ada vokal. Jadi vokal itu bagaimana artikulasi, jeda, smiling voice, dan bagaimana intonasi kita dalam berbicara. Selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu untuk menjadi public speaker yang bagus, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu, baik sifat maupun bakat pada diri kita. Selanjutnya kita harus mengetahui lawan bicara kita sebelum mempresentasikan materi. Selanjutnya yaitu refleksi diri saya tentang kekurangan atau kekurangan skill saya terkait materi yang saya dapatkan, serta apa usaha saya untuk menutupi kekurangan saya.
Yang pertama, kekurangan saya. Kekurangan saya itu saya kurang percaya diri, serta suka gugup dalam pemberian materi, serta kurang berlatih sebelum mempresentasikan materi, serta kurang menguasai materi. Oleh karena itu, saya biasa terhenti di tengah pemberian materi, serta kurang memperhatikan 3 hal penting dalam public speaking, yakni opening, closing, dan juga isi. Saya hanya biasa berfokus pada isi, tidak memperhatikan opening dan closing. Padahal opening dan closing juga sangat berperan penting dalam pemberian materi. Nah, usaha yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya mempercayai bahwa kegugupan merupakan manusiawi dan akan hilang pada saat 48 menit pertama. Yang kedua, saya akan lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya harus memperhatikan closing, opening, dan juga isi. Tidak berfokus pada isi saja. Yang ketiga, saya harus banyak berlatih seperti berbicara di depan kaca, melakukan uji coba di depan kelompok kecil, dan juga merekam diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu saya harus lebih memperhatikan 3V dan juga mempelajari 3R agar materi yang saya sampaikan dapat terlaksana dengan baik serta dapat didengar oleh audiens. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait resume atau learning journal yang saya dapatkan dengan praktisi pada pertemuan pertama ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.